Selamat pagi, saya mahasiswi atas nama Marta Apriani Jine dengan NIM 2006090039 akan mereview materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekoarsitektur. Materi-materi yang akan saya review adalah yang pertama ekoarsitektur, yang kedua konsep arsitektur sebagai konsep berkelanjutan, kemudian ada dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan, bioklimatik arsitektur, green arsitektur, energi efisiensi arsitektur, solar arsitektur, dan sistem sertifikasi Greenship. Yang pertama adalah ekoarsitektur. Apa itu ekologi arsitektur? Ekologi arsitektur merupakan sebuah konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur. Ekologi arsitektur memiliki orientasi utama pada model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang harmonis antara lingkungan, manusia, dan bangunan, sehingga penggunaan material fabrikasi akan berpengaruh pada lingkungan. Materi yang kedua adalah konsep arsitektur sebagai arsitektur berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan merupakan konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, yakni konsep yang berusaha meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan melakukan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan, energi, maupun ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Sebuah konsep arsitektur dapat dikatakan sebagai arsitektur yang berkelanjutan apabila dari konsep arsitektur tersebut dapat memenuhi kebutuhan penggunanya pada masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi berikutnya adalah dampak perkembangan teknologi bagi lingkungan. Teknologi merupakan keseluruhan peralatan atau prosedur yang terus mengalami penyempurnaan untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak penggunaan teknologi yang telah melingkupi seluruh kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya berupa alat modern yang dapat digunakan manusia untuk mempermudah aktivitas, misalnya laptop, handphone, mesin cuci, dan mobil. Dampak positifnya adalah kemajuan teknologi telah mendorong manusia mengubah alam dan menciptakan hal-hal baru. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu yang dulu tidak dapat dilakukan dan memakan waktu yang lama, kini dapat dilakukan bahkan dengan mudahnya. Kemudian, tidak hanya dampak positif, namun juga ada dampak negatif, yaitu dampak negatif dari teknologi yang telah dirasakan secara nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah di berbagai penjuru dunia, seperti pemanasan global yang dibarengi dengan penipisan lapisan es dan peningkatan permukaan air laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan juga AC atau air conditioner. Walaupun kemajuan teknologi sangat diperlukan, hendaknya penggunaannya tetap memperhatikan keseimbangan alam, karena bagaimanapun juga, teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran serta alam sebagai penghasil sumber daya alam dan sebagai ruang di mana teknologi tersebut diletakkan. Materi selanjutnya adalah bioklimatik arsitektur. Arsitektur bioklimatik adalah suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitan iklim daerah tersebut. Pada akhirnya, bentuk arsitektur yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh budaya setempat, dan hal ini akan berpengaruh pada ekspresi arsitektur yang akan ditampilkan dari suatu bangunan. Selain itu, pendekatan bioklimatik akan mengurangi ketergantungan karya arsitektur terhadap sumber-sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi. Pendekatan ini nantinya juga dapat menghemat konsumsi energi bangunan. Kemudian ada materi green arsitektur. Arsitektur hijau disebut juga arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan. Adalah satu pendekatan desain dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis dan konservasi lingkungan yang akan menghasilkan satu karya bangunan yang mempunyai kualitas lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ada 6 prinsip pada green arsitektur. Yang pertama adalah konservasi energi. Konservasi energi ini adalah bangunan harus dibangun dengan tujuan meminimalkan kebutuhan bahan bakar untuk pengoperasian bangunan tersebut. Efisiensi energi dapat dilakukan mulai saat pembangunan atau konstruksi bangunan, pemakaian atau pengoperasian bangunan, dan saat bangunan dirobohkan. Yang kedua adalah penyesuaian dengan iklim.
Bangunan harus dirancang sesuai dengan iklim dan sumber energi alam yang ada. Iklim di Indonesia adalah panas lembab, sehingga bangunan harus dirancang untuk mengatasi udara panas, kelembapan, dan curah hujan tinggi. Kemudian adalah meminimalkan pemakaian sumber daya. Bangunan harus dirancang untuk mengurangi pemakaian sumber daya, terutama yang tidak dapat diperbarui, dan di akhir pemakaian bangunan tersebut dapat membentuk sumber daya baru untuk arsitektur bangunan lain. Kemudian memperhatikan pemakai. Bangunan hijau harus memberi perhatian pada keterlibatan manusia dalam pembangunan dan pemakaian bangunan. Bangunan harus memberi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penghuninya. Rancangan bangunan juga dapat memperhatikan budaya di mana bangunan didirikan dan perilaku pemakainya. Kemudian memperhatikan lahan atau site. Bangunan harus membumi atau ada interaksi antara bangunan dan lahan. Bangunan harus dirancang dan dibangun sesuai dengan potensi lahan tempat bangunan akan didirikan. Kemudian yang terakhir ada holistik atau bangunan hijau memerlukan pendekatan holistik atau menyeluruh dari seluruh prinsip yang ada. Materi berikutnya adalah energi efisiensi arsitektur. Perancangan dan tata letak suatu bangunan sangat mempengaruhi penggunaan energi pada bangunan tersebut. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dapat mengurangi konsumsi penggunaan energi. Penghematan energi yang dibicarakan lebih kepada penghematan operasional bangunan. Perancangan dan tata letak suatu bangunan sangat mempengaruhi penggunaan energi pada bangunan tersebut. Dalam menurunkan suhu di dalam ruangan adalah dengan mengurangi perolehan panas matahari yang akan mengenai bangunan. Pengurangan panas matahari ini dapat melalui pengolahan fasad bangunan, misalnya double skin fasad, atau dengan penanaman pohon di sekitar bangunan. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dapat mengurangi konsumsi penggunaan energi. Dengan penghematan energi dapat mengurangi biaya, meningkatkan nilai lingkungan, dan kenyamanan. Yang seharusnya dilakukan adalah mencari cara agar konsumsi energi dalam bangunan dapat dikurangi. Karena iklim Indonesia yang sangat panas dan udara yang sangat berpolusi, maka penghawaan buatan sangatlah penting, dan dengan meniadakan penghawaan buatan membuat tidak nyaman. Materi berikutnya adalah solar arsitektur. Solar arsitektur adalah arsitektur surya yang memanfaatkan tenaga matahari untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Arsitektur surya dibuat dengan mengintegrasi pemanfaatan energi surya dengan teknik bangunan yang modern yang mengarah ke matahari, memiliki ruang sirkulasi udara yang baik, serta memiliki tipologi arsitektur yang mendukung konservasi energi. Arsitektur surya diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu arsitektur surya pasif dan arsitektur surya aktif. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur surya pasif. Rancangan arsitektur surya pasif tidak berkaitan dengan penggunaan solar system sebagai sumber energi listrik bangunan. Arsitektur ini mempercayakan pemanfaatan energi surya melalui bentuk rancangan bangunan itu sendiri. Gaya pasif ini memastikan setiap bangunan dapat menerima dan mengadaptasi faktor iklim seperti menyiasati panas terik matahari berlebihan, namun tetap dapat memanfaatkan cahaya matahari alami untuk penerangan. Desain arsitektur surya pasif biasanya terdiri dari ventilasi silang, akses masuk sinar matahari, hingga implementasi shading yang efektif dan diiringi dengan sistem energi tambahan terbarukan dan ramah lingkungan. Konstruksi energi pasif di wilayah tropis basah seperti Indonesia umumnya mengupayakan tatanan bangunan yang dapat menghindari paparan sinar matahari langsung tanpa mengorbankan kebutuhan akan penerangan alami. Manfaat cahaya matahari tetap terserap, namun radiasi panasnya yang membahayakan dapat ditepis. Kemudian ada arsitektur surya aktif. Rancangan arsitektur surya aktiflah yang berkaitan dengan penggunaan solar system atau mengakomodasi energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dengan penggunaan panel surya. Sistem surya aktif menggunakan panel surya untuk
mengoleksi panas, dan menggerakkan peralatan rumah tangga serta memanfaatkan tenaga listrik untuk memindahkan panas atau dingin ke area-area dalam bangunan. Namun, demikian secara bersamaan arsitektur surya aktif juga dapat diperlukan dilengkapi dengan strategi perancangan energi pasif. Tanpa penerapan rancangan arsitektur pasif, penggunaan energi dalam bangunan akan tetap tinggi apabila tingkat kenyamanan penerimaan termal dan visual kurang sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan panel surya dapat menjadi peluang untuk membuat bangunan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memanfaatkan energi surya secara maksimal. Kini penempatan panel surya bukan lagi isu yang sulit ditentukan. Panel surya bisa diinstalasi di berbagai tempat dan bisa terintegrasi dengan struktur rumah. Materi berikutnya adalah sistem sertifikasi GreenShip. GreenShip merupakan sebuah produk sistem rating yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi non-profit bernama Green Building Council Indonesia, di mana sistem ini dipersiapkan dan disusun oleh GBC Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam, serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. GreenShip disusun dengan melibatkan para pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya, seperti arsitek, industri bangunan, teknisi mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek landscape, dan lainnya. Praktiknya, penilaian memperhatikan konsep bangunan hijau dengan memperhatikan aspek berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya alam, kemudian menjaga mutu baik lingkungan, kemudian menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, memperhatikan kesehatan penghuninya sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir, memperhatikan dampak terhadap wilayah sekitar bangunan. Jadi bisa dikatakan sebuah bangunan dapat disebut sudah menerapkan konsep bangunan hijau jika sudah berhasil melalui suatu proses evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi bangunan hijau ini. Adapun jenis sistem pemeringkatan GreenShip terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada GreenShip New Building. Sesuai namanya, GreenShip New Building adalah sistem sertifikasi bangunan yang ditujukan untuk bangunan baru yang berkaitan dengan desain dan konstruksi bangunan. Dalam sertifikasi ini, tim proyek diberikan kesempatan untuk menciptakan green building yang komprehensif dengan pendekatan dan ide yang inovatif dan kreatif mulai dari tahap desain hingga operasional. Jenis proyek ini bisa memperoleh penilaian GreenShip New Building diantaranya yang pertama ada bangunan baru di atas tanah kosong, proyek renovasi dengan 90% kegiatan renovasi mekanikal elektrikal dan renovasi struktur. Dan yang terakhir, bangunan baru di atas tanah dalam kawasan terpadu. Yang kedua ada GreenShip Existing Building. Jenis satu ini merupakan sistem sertifikasi bangunan gedung yang diperuntukkan bagi bangunan gedung yang sudah lama beroperasi atau minimal 1 tahun setelah dibangun. Pada penerapan existing building terkait dengan manajemen operasional dan pemeliharaan gedung yang terdiri dari ketentuan kelayakan dan 6 kategori penilaian, yaitu tepat guna lahan, kemudian ada konservasi dan efisiensi energi, konservasi air, siklus dan sumber material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, manajemen lingkungan bangunan. Kemudian ada GreenShip Interior Space. Penilaian interior space ditujukan untuk interior yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas yang layak bagi penghuni bangunan. Sasaran jenis penilaian ini adalah penggunaan gedung yang umumnya merupakan badan usaha berbentuk manajemen perusahaan penyewa yang menggunakan sebagian atau seluruh ruang dalam gedung. Yang kemudian ada GreenShip Homes. Tak hanya untuk bangunan gedung, penilaian sertifikasi bangunan hijau ini juga tersedia untuk jenis bangunan tempat tinggal rumah. GreenShip memberikan penilaian untuk rumah yang layak huni dengan memenuhi persyaratan dasar seperti kenyamanan, luas minimum, dan kesehatannya. Ada beberapa aspek yang diperhatikan untuk menjadi rumah ramah lingkungan atau green home, mulai dari penggunaan lahan, efisiensi air dan energi, konservasi bahan dan sumber daya, serta kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Kemudian ada GreenShip Neighborhood. Kategori terakhir adalah sistem sertifikasi yang ditujukan untuk menciptakan kawasan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi penggunanya. Dengan cakupan yang lebih luas dan skala bangunan yang melihat interaksi antara bangunan, alam, dan manusia.
Kategori ini dapat digunakan untuk penilaian perumahan, kawasan pusat bisnis, kawasan industri, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tahapan dalam proses mendapatkan sertifikat Green Chip yang pertama adalah pendaftaran dengan menyertakan surat pernyataan minat atau surat administrasi, kemudian memenuhi kelayakan atau eligible secara syarat dan ketentuan minimum yang menentukan apakah sebuah bangunan diizinkan untuk dinilai oleh sistem dan tipe peringkat bangunan hijau sesuai jenisnya. Kemudian ada tahapan workshop atau konsultasi dengan tim GBCI. Kemudian verifikasi dokumen dan survei langsung. Kemudian evaluasi dan assessment board, dan jika memenuhi syarat bangunan mendapatkan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan akan semakin banyak lagi gedung-gedung di Indonesia yang menerapkan konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan sehingga bumi terus terjaga. Sekian materi yang saya review dari pertemuan 1 hingga 7. Saya ucapkan terima kasih.